بعلمه في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم wa ka'ayyin min nabiyyin ma'ahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ka'ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna katsir. Wa ka'ayyin dan banyak sekali. Wa ka'ayyin dan banyak sekali. Kam min nabiyyin artinya beberapa, yaitu dari nabi itu kutila terbunuh siapa nabi, itu kutila terbunuh siapa nabi wa fi qiraatin, dan itu di dalam qiraah yang lain wa ka'ayyin min nabiyyin qatala. Adapun lafaz qatala ini yang banyak nih biasanya wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Wal fa'ilu adapun fa'ilnya itu dhamiru, dhamir yang kembali pada lafaz nabi. Ma'ahu itu beserta nabi. Ma'ahu itu beserta nabi, khobarun adapun ma'ahu itu khobar muktada'u yang adapun muktadanya khobar ribbiyuna, yaitu lafaz ribbiyuna katsir, ribbiyuna ma'ahu dan itu beserta nabi. Ribbiyuna adapun golongan, ribbiyuna adapun golongan, katsirun yang banyak. Jumu'un artinya golongan, katsirotun yang banyak. Famawahanu maka tidak takut siapa ribbiyuna katsir. Jabanu artinya takut siapa ribbiyun. Lima terhadap perkara asoba yang menimpa. Asoba yang menimpa apa mahum pada ribbiyun fi sabilillahi di dalam jalan Allah. Minal jirahi yaitu dari luka. Wa qatli anbiya'ihim dan untuknya dibunuh para nabinya. Ribbiyun wa ashabihim dan sahabat-sahabatnya Ribbiyun, teman-temannya Ribbiyun. Wa ma dha'ufu dan tidak lemah siapa Ribbiyun anil jihadi dari perang. Wa ma dha'ufu dan tidak lemah siapa Ribbiyun anil jihadi dari perang. Wa mastakanu dan tidak merendahkan diri, dan tidak merendahkan diri siapa Ribbiyun. Khadha'u artinya merendahkan diri siapa Ribbiyun li'aduwihim terhadap musuhnya Ribbiyun. Kama fa'altum sebagaimana berbuat engkau hina qila ketika diucapkan apa kutila telah terbunuh siapa an-nabiyyu nabi. Jadi ini diingatkan oleh Allah ya, ada isu tentang kematian Rasulullah, kemudian umat Islam diingatkanlah dengan ayat ini. Ya, dengan ayat ini bahwasanya pada masa-masa lampau juga terjadi hal serupa ketika seorang nabi, seorang nabi yang bersama dengan para pengikutnya, ini nabinya dibunuh, seperti dalam kisah Nabi Yahya itu dibunuh oleh oleh orang-orang kafir. Di situ juga ada golongan yang turut serta gitu. Ada orang-orang yang ikut ke jalan Allah, kemudian dengan kematian nabinya yang dimana kematiannya memang dibunuh, nabinya dibunuh,
itu tidak ada rasa takut sama sekali. Nah, umat Islam pada saat itu diingatkanlah oleh Allah nih, pada saat perang Uhud itu diingatkan mereka yang nabinya benar-benar terbunuh itu tidak ada rasa takut, fama wahanu lima asobahum fisabilillah, tidak ada rasa takut karena berada di jalan Allah. Wa madhufu wa mastakanu, mereka juga tidak melemahkan diri sendiri, apalagi sampai merendahkan diri sendiri. Rendah hati sama rendah diri itu memang beda tipis nih. Tapi tetap berbeda. Kalau rendah diri ya berarti menghinakan dirinya sendiri di hadapan musuh, koyo wong wedi niku lho nggih. Takut menghadapi musuh kemudian jadi menunjukkan kalau kalah gitu. Menunjukkan bahwa dirinya lemah di hadapan musuh. Nah, ini umat Islam diingatkan pada saat itu oleh dengan ayat ini. Berikutnya, wa mastakanu li aduwihim kama fa'altum hina kutilan nabi. Wallahu adapun Allah itu yuhibbu, senang siapa Allah, itu yuhibbu, cinta siapa Allah, as-sabirina, pada orang-orang yang bertahan, yang sabar, alal balai, atas bala. Ayyufibu artinya memberi pahala atau memberi balasan siapa Allah pada as-sabirin. Allah mencintai orang-orang yang tahan, ya, tahan terhadap ujian Allah. Sabar itu adalah tahan berada dalam proses, itu namanya sabar, ya. Sabar itu bukan sesuatu yang sifatnya untuk menutupi sebuah kelemahan gitu ya. Misalkan kita nggak bisa terus berdiam diri dengan mengatakan ya sudah, misalkan dalam hal usaha ini ya, kita berusaha meraih sesuatu, yang dikatakan sabar itu bukan kok kita wis lah sabar ae tak entenane mboten nggih, tapi yang dikatakan sabar itu adalah kita bertahan di dalam proses, itu yang disebut dengan sabar nggih. Wallahu yuhibbus sabirin, kita mendapatkan balasan dari kesabaran itu kalau kita nggak salah arti tentang kalimat sabar itu sendiri. Jadi sabar itu intinya adalah esensi daripada sabar itu bertahan di dalam proses, bukan kok berdiam diri di dalam proses. Itu namanya sabar. Ketika kita ingin meraih sesuatu, kemudian ada proses ini yang harus dijalani. Misalkan pengen meraih apapun itu, misalkan nanti kalau sudah usaha, pengenlah bisa ada pendapatan rutin setiap hari. Nah, maka di situ kita berprosesnya ya tidak dengan diam diri, terus mengatakan bahwa itu sabar, boten. Tapi sabar itu ya sabar di dalam proses. Kayak misalkan perempuan punya anak, yang dikatakan dia bertahan di dalam proses itu adalah ketika si anak ini selain diurusi secara sandang pangan papan, juga dididik. Nah, ini namanya kesabaran orang tua, sabar menjadi seorang ibu, bagaimana dia berproses. Jadi enggak kok sabar ngadepi anak yang ambek ngelus dodo sakno, ngarek cilik ibuke sambat, ayo wis sabar aku iki nak wis sabar itu berarti enggak sabar jenenge iki. Tapi kalau seorang ibu yang sabar itu dia berproses. Sebagai ibu dia berproses, memproses dirinya menjadi seorang ibu yang kemudian bisa membesarkan anaknya dengan segala kekurangan yang dimiliki. Nah, ini yang dimaksud dengan sabar. Maka kalimat di dalam ayat ini juga cukup menjelaskan bahwasanya yang dikatakan di sini wallahu yuhibbus sabirin. Allah di sini menggunakan fiil mudhari, kemudian as-sabirinnya ini adalah isim fa'il. Fiil mudhari itu kan zamannya adalah zaman hal dan istiqbal, kan? Zaman hal dan istiqbal artinya apa? Sabar itu sesuatu yang membutuhkan proses.
Sabar itu sesuatu yang membutuhkan proses. Kita tidak bisa menilai seseorang, oh sabar wong iku. Tidak bisa ketemu sampean misalnya si ketemu ambek konco, sampean langsung ngarani sabar wong iki, pasti mboten saged. Pasti harus dengan proses panjang setiap hari ketemu kan gitu ya. Terus ada problem yang dilewati, kemudian sampai ketemu solusi. Nah, di situ baru kita bisa menilai. Bahkan Allah pun di dalam ayat ini ya, ayat Al-Qur'an ini menggunakan fi'il mudhari, di mana zamannya itu bukan zaman madi yang dikatakan bahwa misalkan ini ya menggunakan fi'il madi, di mana itu berarti sudah ketetapan manusia itu pasti punya sifat sabar, boten. Tapi sabar itu adalah sebuah sikap yang membutuhkan proses. Insya Allah ala shawab, itulah kenapa menggunakan fi'il mudhari ya. Menggunakan fi'il mudhari dengan wallahu yuhibbu. Nah, di situ kan memungkinkan saat ini, di saat Allah bertemu dengan orang yang sabar itu bisa jadi orang ini tanpa proses sabarnya nih, maka di saat itu juga Allah menyukai sikap orang ini nih. Jadi biasanya kalimat-kalimat yang menggunakan fi'il mudhari itu misalkan kata yuhibbu yang menggunakan fi'il mudhari, berarti apa yang dicintai oleh Allah itu adalah sebuah sikap yang membutuhkan proses. Sabar itu sikap yang membutuhkan proses panjang. Nggak mungkin bayiku lahir-lahir sabar, itu nggak mungkin, bukan sifat bawaan ya. Beda dengan misalkan kasih sayang ya, kasih sayang atau sikap-sikap yang manusiawi yang seketika itu ada, kayak rasa takut, cemas, itu bisa jadi bawaan lahir. Tapi kalau sikap ya, seperti sabar, ini adalah sebuah sikap yang membutuhkan proses panjang. Berikutnya wallahu yuhibbus sabirin 'alal bala'i ayyusibuhum wa makana, dan tidak ada itu qaulahum wa makana, dan tidak ada itu qaulahum ucapan ribiyun inda qatli nabiyyin, ketika dibunuhnya nabinya Ribiyun ma'asabatihim, beserta menetapinya Ribiyun, wasabrihim, dan kesabarannya Ribiyun. Tidak ada apa illa angkolu, kecuali untuknya mengucapkan siapa Ribiyun Rabbana ighfir lana dzunubana, pada ucapan Rabbana ighfir lana dzunubana ila akhir. Rabbana wahai Tuhanku, Rabbana wahai Tuhanku, ighfir mengampunilah Tuhan, lana pada kami, dzunubana pada dosa-dosa kami, wa israfana, dan untuknya melewati batas kami. Tujawizu artinya melewati kami, tujawizuna artinya melewatinya kami, al-hadda pada batas, fi amrina di dalam perkara kami. Di saat memang ada kejadian pembunuhan Nabi, pada saat itu pengikutnya mengucapkan doa ini nggih, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Idana karena mengetahui kami, di annama dengan sesungguhnya perkara, asoba yang menimpa apama hum pada Ribiyun lisu fi'lihim, karena buruknya perbuatan Ribiyun, wahatman, dan karena menghancurkan li'angfusihim terhadap dirinya Ribiyun, wasabid, dan menetapkanlah Tuhan akadamana pada diri-diri kami. Akadamana pada kalau arti harfiahnya niku berarti telapak tangan. Menetapkanlah Tuhan akadamana pada telapak tangan kami. Ditetapkan apa yang ditetapkan? Bilkuwati, dengan kekuatan, alal jihadi, atas melanjutkan jihad. Wangsurna, dan menolonglah Tuhan, nah pada kami, alal qaumi, atas kaum, al kafirina, yang kufur. Siapa? Kaum fa'ata, maka memberikan
Fa'ata maka memberikan hum pada Ribbiyun siapa Allah sawabat dunia pada pahala dunia, sawabat dunia pada pahala dunia. Wansurna alal qaumil kafirin fa'atahumullahu sawabat dunia. An-nasru artinya pertolongan, wal ghanimatu dan harta rampasan. Wa husna sawabil akhirati dan pada bagus-bagusnya pahala akhirat. Ail jannati artinya surga. Ail jannati artinya surga. Wa husnit tafadduli dan bagusnya keutamaan. Fauqal istiqoqi di dalam mengambil hak sawab, mengambil haknya sawab. Di dalam mengambil haknya sawab. Setelah terbunuhnya Nabi, kemudian golongan yang mengikuti ini merasa sangat berat, otomatis dia merasa bahwa keadaan tersebut membuat golongan yang mengikuti para nabi ini kayak merasa bersalah gitu. Terus kemudian membaca doa Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini bisa jadi menjadi sebuah pembelajaran untuk kita gitu. Ketika kita sedang menghadapi kompetisi yang tidak sehat, karena ini akan sering. Semakin kita dewasa, apalagi kalau kita nggak diem aja nih, ada yang kita lakukan, entah di dalam pekerjaan atau di dalam bisnis, ada sebuah kompetisi. Sekarang kata orang, zaman sekarang itu zamannya kolaborasi. Ya bisa jadi dengan kolaborasi, dengan era kolaborasi yang semakin meluas, kompetisinya juga semakin meluas gitu. Nah, ada kalanya kita berada dalam posisi kalah di dalam kompetisi. Meskipun hidup itu bukan soal menang atau kalah, apapun itu. Hidup ini bukan lomba lari yang harus ada yang menang. Pencapaian itu tidak harus ada yang kalah. Kita bisa mencapai sesuatu sesuai dengan kapasitas kita, begitu juga dengan orang lain akan mencapai sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Mungkin kalau dulu kita sering dengar istilah kalau orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Kenyataannya nggak sama. Orang lain bisa mencapai apapun sesuai dengan kapasitas mereka. Kita tidak. Apa yang cocok di orang lain mungkin tidak akan cocok di kita. Nah ini era sekarang ini ada banyak sekali kompetisi yang tidak sesuai. Sebenarnya ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Doa ini salah satunya bisa untuk menjadi penyembuh di saat kita terkalahkan oleh keadaan. Jadi ini bisa dibaca oleh apapun, oleh keadaan apapun. Sampeyan kan duwe dulur, pasti kadang-kadang juga ada dibanding-banding karo dulure. Paling gak enak iku lek wong tuane dhewe sing banding. Nggih ta mboten? Paling gak enak iku lek wong tuane dhewe sing banding. Apa maneh nggih, iki apik riyo-yo, kok ketemu wong akeh nggih, ketemu bude-bude, ketemu bulik-bulik. Di saat kita merasa dikalahkan oleh keadaan, ya balik lagi nggih, kalau kita sadari sebenarnya yang boleh mengkompetisikan kita dari sisi ibadah itu hanya Allah sebenarnya, bukan manusia. Penilaian menang atau kalah, surga atau neraka itu bukan haknya manusia. Yo nek jelas-jelas nang kono lomba lari, jelas ono ada finish yang harus dicapai di kurun waktu yang sama. Tapi kalau untuk kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, tidak ada yang bisa mengkompetisikan kita. Ketika kita terjebak dalam kekalahan, dikalahkan oleh keadaan, doa ini adalah salah satu penyembuh. Istilahnya gawe ngedem-ngedem atine dhewe. Ada apa saja di dalamnya nggih. Rabbana fir lana dzunubana. Jelas karena kita merasa tidak yakin dengan anugerah Allah, maka kita harus beristighfar kepada Allah. Di saat kita merasa kalah, di saat kita merasa gagal, pada saat itu juga kita meragukan rahmat Allah.
Maka sudah sepantasnya kita beristighfar nih. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Israfana itu adalah sikap berlebihan kita. Entah dalam apapun. Kadang-kadang kita jatuh itu karena kita berlebihan merasakan jatuhnya mungkin. Padahal gak ono sing menjatuhkan tapi kita merasa jatuh. Ini adalah bagian dari berlebihan. Atau berlebihan yang lain, misalkan orang itu sebenarnya tidak terlalu istimewa, tapi kita menilainya terlalu istimewa sehingga tanpa disadari kita menjatuhkan diri kita sendiri. Karena kita terlalu fokus, wah hebat rek wong itu, hebat rek usaha wong itu. Tanpa disadari itu juga pandangan berlebihan. Sama ketika terjadi ada nabi yang yang terbunuh pada saat perang, para pengikutnya pun juga menyadari betul bahwa ini pasti ada kesalahan saya berlebihan di dalam di dalam apapun. Misalkan orang itu kan kalau berlebihan jadi gagal fokus, ini sering terjadi. Maka sebisa mungkin kita itu minta sama Allah untuk dijadikan menjadi pribadi yang mutawasid, yang tengah-tengah. Biasanya kalau kita terjadi perasaan kalah dari orang lain, itu pasti ada penilaian berlebihan yang datang dari diri kita sendiri. Misalkan berlebihan menganggap diri kita rendah, atau kita berlebihan menganggap orang lain lebih kuat. Intinya pandangan itu berlebihan dan tidak semestinya. Maka kita minta pengampunan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Kita minta pengampunan dari itu, Atau misalkan gagal di dalam perjodohan, gak sido. Gak sido ini misalnya ada seseorang yang kemudian gak jadi, Rasa kecewa yang teramat sangat itu juga bagian dari israf, Bahkan ketika kita merasakan keterikatan dengan orang itu dengan sangat kuat, itu juga termasuk israf. Pada saat kita kecewa, kita merasa jatuh, ya kita minta ampunan sama Allah. Kita lupa bahwa kita minta hati kita diterima oleh orang itu, tapi pada saat yang sama kita juga lupa bahwa hati dia itu juga milik Allah gitu. Maka di saat kecewa itu berlebihan, kita minta penghiburan dari Allah, kita minta ampun, minta pengampunan dari Allah atas keterikatan itu. Maka Rabbana ighfir lana dzunubana, balik lagi wa israfana fi amrina, di dalam perkara-perkara kami, wa tsabbit aqdamana. Tsabbit aqdamana ini penting, kita minta diberikan kekuatan bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas diri kita sendiri, atas kelalaian kita, atas tanggung jawab itu sendiri. Misalkan kita di dalam bisnis misalkan, atau di dalam bertumbuh sebagai pribadi, kita pasti butuh dikuatkan, karena menjadi dewasa itu yang memang mengerikan, akan ada banyak sekali tanggung jawab. Kita minta dikuatkan, wasabbit aqdamana wangsurna, minta pertolongan, wangsurna 'alal qaumil kafirin. Nah, jadi ini bisa menjadi menjadi tumbuhan doa ketika kita merasa jatuh, kita merasa terkalahkan oleh keadaan. Pada saat itu umat para nabi yang terbunuh, nabi-nabi yang terbunuh di saat perang, dibunuh oleh kaumnya, para pengikutnya membaca doa ini untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Sudah tidak lagi minta diringankan. Ya memang penting sih kita minta sama Allah, Allah yassir umurana, kita minta dimudahkan, ya Allah mudahkanlah segala urusanku. Nah, tapi kan kadang-kadang level keparahan sebuah masalah itu kan naik, kok sudah dijalani kok nggak mudah-mudah, ya Allah. Nah, ketika terasa kok semakin sulit, ojo minta dimudahkan sama Allah. Apa yang kita minta sama Allah? Kita minta diberi kekuatan untuk menghadapi. Itu keputusan yang lebih bijak daripada kita hanya minta dimudahkan. Akhirnya kecewa, aku jaluk dimudahno kok gak mudah-mudah. Ternyata yang dikehendaki oleh Allah sebenarnya ingin memberikan kita kekuatan, tapi kita nggak sadar. Maka
Ya gak salah kalau ada orang yang bilang seperti ini. Ketika kita minta sesuatu dan kita nggak dikasih-kasih, gitu. Langkah yang harus kita ambil itu bukan lagi sabar, tapi kita harus sadar. Kita minta sama Allah diberikan kemudahan. Loh, kok tambah angel, kok tambah angel? Ya kita harus sadar. Sudah tidak lagi butuh sabar, tapi kita butuh sadar. Berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu adapun Allah itu yuhibbu, senang siapa Allah, al muhsinina pada orang-orang yang baik. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin intuti'u, apabila taat engkau atau mengikuti engkau, intuti'u apabila mengikuti engkau, alladzina pada orang-orang kafaru yang kufur, siapa alladzin fima di dalam perkara, fima di dalam perkara ya'muruna yang memerintahkan, siapa alladzina kafaru kum padamu, bihi dengan ma, yaruddu maka mengembalikan, siapa alladzina kafaru kum padamu, ala aqabikum atas ala aqabikum atas kekufuranmu. Ilal kufri artinya pada kekufuran. Fatangkolibu maka akan kembali Fatangkolibu maka akan kembali engkau khosirina dalam keadaan menyesal. Fatangkolibu maka akan kembali engkau khosirina dalam keadaan menyesal. Balillahu bahkan adapun Allah itu maula, zat yang menolong, itu maula, zat yang menolong kum padamu. Nasiru artinya zat yang maha menolong kum padamu. Wahwa adapun Allah itu khairun nasirina, paling baik-baiknya penolong. Dalam perang opini pada saat itu dibuat ragulah orang-orang mukmin itu. Terus dikatakan di dalam ayat ini, di dalam Al-Quran dijelaskan, kalau kamu mau ikut sama apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir, maka otomatis ya harus rela dengan hilangnya pertolongan Allah. Padahal Allah itu wa huwa khairun nasirin, Allah adalah sebaik-baik penolong. Fa'ati'u maka taatlah engkau, fa'ati'u maka taatlah engkau kepada Allah dunahum bukan mengikuti perintahnya alladzin. Sanulki menjatuhkan aku, fi qulubil ladina di dalam hatinya orang-orang kafaru yang kufur, siapa alladzin. Ar-ru'ba pada rasa takut, bisukunil aini dengan sukunnya ain, wa dhammiha dan dhammahnya ain. Al-khaufa yaitu takut, wa qad azamu dan benar-benar bertujuan atau berazam. Berazam siapa alladzina kafaru ba'darti halihim setelah berangkatnya alladzina kafaru min Uhudin dari perang Uhud, alal udi atas kembali, wasti solil muslimina dan akan menghabiskan orang-orang muslim. Faraubu maka takut siapa alladzin walam yarji'u dan tidak kembali siapa alladzin bima dengan perkara asyraku yang telah menyekutukan siapa alladzina kafaru.
bisa babi isyrokihim, dengan sebab persekutuannya alladzina kafaru, menyekutukan billahi dengan Allah, malam yunazil, ma pada perkara lam yunazil yang tidak menurunkan siapa Allah bihi dengan ma sultanan pada pertanda hujatan, artinya hujjah atau dalil ala ibadatihi atas ibadahnya ma. Wahwa adapun ma itu al asnamu berhala-berhala. Wahwa adapun ma itu al asnamu berhala-berhala. Jadi pada saat itu orang-orang karena seakan-akan sudah menang ya, mereka akan kembali lagi ke Uhud untuk menghabiskan orang-orang Muslim, tapi nggak jadi. Mereka takut sendiri, ya. Takut sendiri, dibuat takut, ya, dimunculkan rasa takut itu, kemudian nggak jadi pergi. Wa ma'wahum, dan adapun tempat kembalinya alladzin itu annaru neraka, wa bi'sa, dan itu seburuk-buruknya apa maswa tempat menetap. Ma'wa artinya tempat menetap, adz-dzalimina bagi orang-orang yang zalim. Wa ma'wa umunar wa bi'sa maswa dzalimin. Walaqad shadaqa, dan benar-benar membenarkan padamu siapa Allah wa'dahu pada janjinya Allah, iyakum artinya padamu, bin nasri dengan kemenangan. Iltahusu ketika membunuh engkau pada alladzina kafaru, taqtuluna artinya memerangi engkau pada alladzina kafaru bi'idnihi dengan kuasa Allah, bi'iradatihi artinya dengan kehendak Allah. Hatta idza fasiltum sehingga takut engkau jabantum artinya takut engkau anil qitali atas perang, wa tanaza'tum dan berdebat engkau, ikhtalaftum artinya berdebat engkau, fil amri di dalam satu perkara, ai amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya pada perkaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil maqami dengan menetapi fi safil jabali di puncaknya gunung, liromyi karena liromyi untuk memanah orang kafir. Faqala maka berkata siapa ba'dukum sebagian darimu, nadhabu pergi aku, faqad nusiro benar-benar telah diberi kemenangan siapa ashabuna sahabat-sahabatku, wa ba'dukum dan mengucap sebagian darimu, la nukhalifu tidak bersekutu aku, amron Nabi ya sallallahu alaihi wasallam pada perkaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asaitum dan durhaka engkau, amrohu pada perkaranya Nabi, fataroktum dan meninggalkan engkau, al markaza pada markas, ditolabil ghanimati karena mencari harta rampasan, mimba 5 dari setelahnya perkara aro yang telah memperlihatkan kum padamu siapa Allah ma pada perkara tuhibbuna yang senang engkau, minan nasri dari kemenangan, dari pertolongan. Wa jawabu idza adapun jawabnya lafaz idza itu dalam menunjukkan alaihi atas jawab apa ma perkara qablahu yang sebelumnya idza. Ai mana'a artinya mencegah siapa Allah kum padamu, nasrohu pada pertolongan Allah, minkum darimu. Minkum itu sebagian darimu, man adapun orang, yuridu yang berkehendak siapa man ad-dunya pada dunia, fataroka maka meninggalkan siapa man al markaza pada markas, fil ghanimati karena harta rampasan,
Wa minkum, dan itu sebagian darimu, man adapun orang yuridu yang menghendaki siapa man al akhirata pada akhirat, fasabata maka menetapi siapa man bihi dengan al markaz hatta kutila, sehingga atau sampai terbunuh Ka'abdillah bin Jabir, seperti Abdullah bin Jabir, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Abdullah. Summa sorofa, kemudian memalingkan siapa Allah padamu. Adapun sorofa itu atof ala jawabi ida, atas jawabnya ida al muqaddari yang dikira-kirakan. Rodda artinya mengembalikan siapa Allah padamu il hazimati, pada pelarian, anhum dari kufar, ail kufari artinya dari orang-orang kafir. Lia betalia, karena menguji siapa Allah padamu, liam tahina artinya karena menguji siapa Allah padamu. Fayadharu, maka menjadi jelas atau maka menjelaskan siapa Allah al-mukhliso, pada orang-orang yang ikhlas, yang murni, min ghairihi, dari selainnya mukhlis. Jadi ada satu keadaan nggih, cukup panjang ayatnya nggih. Pada saat itu orang-orang Islam nggak peduli, ya kuat pada dasarnya untuk memerangi orang-orang kafir, sampai pada tiba-tiba datang isu dari orang-orang munafik bahwa Rasulullah meninggal. Terjadilah pecah menjadi dua golongan, okay? Maka dikatakan di sini watanaza'tum fil amri wa asaitum, okay? Watanaza'tum fil amri. Jadi pada saat itu sudah sudah sama dalam pemikiran, ya, dalam persepsi sudah sama, sudah bareng-bareng umat Islam, seluruh umat Islam. Kemudian ada kabar dari munafikun seperti itu, akhirnya jadi pecah ini, watanaza'tum fil amri wa asaitum. Sebagian dari orang-orang beriman itu, dari orang-orang muslim, tidak percaya, nggih. Artinya apa? Bukan nggak percaya, nggih. Ada yang percaya bahwa Rasulullah ini memang terbunuh, nggih. Tapi ada yang menyaksikan bahwa oh enggak, Rasulullah enggak terbunuh. Rasulullah itu berada di puncak gunung, nggih, untuk menjadi pemanah tunggal karena memang pasukannya sedikit. Terus sebagian dari umat Islam terpecah menjadi dua, nggih. Minkum mayuri dunya. Sebagian dari mereka memang menghendaki dari perang itu yang ditunggu adalah harta rampasannya. Tapi sebagian ada minkum mayuridul akhirah, memang untuk berjihad fisabilillah, sampai ada yang terbunuh pada saat perang Uhud itu. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Nah, keadaan itu kok iso maune budal iki padha, terus kemudian di jalan diuji dengan perang opini sampai akhirnya terpecah menjadi dua. Keadaan ini dibuat oleh Allah, gitu. Perbedaan persepsi ini dibuat oleh Allah untuk apa? Di sini jadi ketahuan mana yang murni niatnya di dalam jihad itu, mana yang tidak. Itu Allah yang berkehendak. Summa syarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa, dan benar-benar telah mengampuni siapa Allah ankum darimu ma pada perkara irtaki bertumu yang melakukan engkau pada ma. Wallahu, adapun Allah itu dzul fadli, zat yang pemilik anugerah alal mukminina, atas orang-orang yang beriman, bil afwi dengan pengampunan, ya otomatis, ya. Dari orang-orang ini memang terbagi dua kelompok, ada yang kelihatan, ya, tapi setelah menyesal kembali lagi, dan itu Allah sudah memberikan pengampunan. Inilah keutamaan orang-orang yang beriman, ya, bahwa janji Allah itu pasti, wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin.
Allah selalu mengutamakan orang-orang yang beriman. Karena kita percaya pada Allah, kita menjadi prioritas. Apapun yang kita lakukan, kesalahan apapun yang kita lakukan, selagi iman kita masih menuntun kepada Allah, kita tetap dapat prioritas. Corone iman niku kartu nih, kartu. Jadi kita sudah menyatakan sudah berbaiat, ya. Nah di sini selalu menjadi kartu tunjuk kita untuk mendapatkan fadl, mendapat keutamaan dari Allah. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin bil afwi. Udhkuru ingatlah engkau itu ketika menjauh, iduna ketika menjauh engkau, tabaiduna artinya menjauh engkau fil ardi di bumi, haribina dalam keadaan lari. Wallahu dzul fadli 'alal mu'minin idzusaiduna, ketika orang-orang yang beriman itu tadi sempat lari karena ketakutan, idzusaiduna wala talbuna dan tidak menoleh engkau, tarjiuna artinya tidak kembali engkau ala ahadin atas seseorang, warasulu adapun rasul itu yadau memanggil siapa rasul kum padamu fi ukhrakum di belakangmu, ai mi waraikum artinya dari arah belakangmu. Yaqulu berkata siapa rasul, ilayya kemarilah, ibadallahi wahai hamba Allah, ilayya kemarilah, datanglah padaku, ibadallahi wahai hamba Allah. Fa'ataba maka membalas siapa Allah kum padamu, fajaza maka membalas siapa Allah kum artinya maka membalas siapa Allah kum padamu, waman karena prihatin, bil hazimati dengan berlarian, maksudnya keweden nggih, waman karena ketakutan gitu, terus akhirnya kepelayu lah istilahnya. Fa'asabakum waman bigomin dengan menyusahkan dengan kesusahan terhadap Rasul. Bisa babi gomikum dengan sebab susahmu lir rasuli karena Rasulullah, bil mukhalafati dengan bil mukhalafati dengan perdebatan, dengan memperdebatkan perintah Rasul, dengan memperdebatkan perintah Rasul. Wakila dan dikatakan al-ba'u adapun ba itu bimakna ala atas menggunakan maknanya ala ai mudhaifan artinya dilipat gandakan, ala gomin atas ala gomi futil gonimati atas prihatin kehabisan harta rampasan. Jadi sudah kelihatan harta rampasan banyak, sebagian dari mereka buru. Kalau harta rampasan perang itu biasanya satu lembah gitu ya, kalau di dalam kisah-kisah itu satu lembah. Nah, ini ada orang-orang mukmin yang tidak mempedulikan panggilan Rasulullah. Jadi ya kekalahan di dalam perang Uhud ini bisa dibilang dari kelalaian umat Islam. Sebagian dari mereka lari, kupu-kupu, di kentekan ghanimah, susahnya mboten jelas. Nah, di sini akhirnya terjadilah perselisihan. Dikit lagi nggih. Likaila tahzanu muta'alliqun adapun likaila itu berta'alluq bi afa dengan lafaz afa. Ai biasa bikum artinya dengan lafaz biasa bikum. Fala zaidata maka tidak ada tambahan itu maujud. Fala tahzan likaila tahzanu supaya prihatin engkau alama atas perkara fata yang kehabisan apa makum padamu minal ghanimati nyatanya dari harta rampasan. Walama dan tidak perkara asoba yang menimpa kum padamu minal qatli dari dibunuh wal hazimati dan
pelarian. Wallahu adapun Allah itu khabirun, zat yang maha waspada bima dengan perkara ta'maluna yang melakukan engkau. Tsumma anzala kemudian menurunkan siapa Allah alaikum atas kamu mimba dilgomi dari sebagian keprihatinan amanatan pada sifat aman. Aman nu'asan yaitu dengan rasa ngantuk. Badalun adapun nu'as itu badal yausha yang merata apa nu'as biliai dengan ya wa ta'i dan ta ta'ifatan pada satu golongan minkum darimu. Wahum adapun ta'ifah itu al-mu'minuna orang-orang yang beriman. Bakanu maka ada siapa? Bakanu maka ada siapa mukminun itu yumiduna menyandarkan siapa mukminun tahtal hufafi di peralatan perang watas kutu dan jatuh apa asuyufu pedang minhum dari mukminun. Jadi pada saat itu orang-orang yang beriman, karena yang dikhawatirkan adalah jelas ya, misalkan yang dikhawatirkan itu adalah terbunuhnya teman-temannya, terbunuhnya Rasulullah. Orang-orang yang beriman diamankan oleh Allah. Rasa susahnya itu tadi nih, karena kan menyusahkan keselamatan sama Allah diselamatkan dengan ngantuk di tengah-tengah perang, di tengah-tengah perselisihan. Orang-orang yang beriman ini diratakan dengan ngantuk yang akhirnya bersandar di alat perangnya, kemudian jatuh pedangnya jatuh gitu nih. Wis cek lali diluk karena itu tadi kan gagal fokus dengan adanya isu padahal Rasulullah sudah jelas-jelas masih ada ini. Jadi keadaan itu jadi crowded ketika ada golongan yang lari untuk mendekat pada Rasulullah, ada golongan yang lari untuk mengejar ghanimah, harta rampasan. Orang-orang yang beriman, kesusahan orang-orang yang beriman ini ditolong sama Allah dengan diberikan ngantuk koyok disirep. Jadi Allah yang Allah kan maha waspada nih. Jadi wallahu khabirum bima ta'malun itu Allah waspada terhadap orang-orang yang beriman, maka diberikanlah ngantuk wis cek tenang dulu. Sementara itu wa ta'ifatun dan golongan qad ahammat yang benar-benar menyusahkan siapa ta'ifah. Qad ahammathum yang benar-benar menyusahkan pada ta'ifah apa anfusuhum diri-dirinya ta'ifah. Ai hamalat artinya menanggung siapa ta'ifah hum pada anfusuhum alal hammi atas susah, atas prihatin. Fala robbata maka tidak senang itu maujud lahum terhadap ta'ifah illa najatiha kecuali selamatnya anfus dunan nabi, bukan keselamatan nabi wa ashabi dan teman-temannya nabi dan sahabat-sahabat nabi. Falam yanamu maka tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur siapa ta'ifah. Wahum adapun ta'ifah itu al munafiquna, orang-orang munafik. Ta'ifatum qad ahammatum anfusuhum yadunnu nabillahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik.